Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan di grup belajar muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang dari Banjarnegara. Saya bekerja di platform Canva yang merupakan perusahaan atau wadah atau platform tempat para desainer yang memproduksi karya, bekerja, menitipkan karya untuk dijual atau dipasarkan di dalam pasar website Canva. Sistemnya hanya menitipkan tanpa dikenai biaya, namun harus ikut aturan Canva buat. Canva hanya memegang izin penggunaannya saja atau lisensi dan yang berwenang menentukan harga. Untuk hak cipta tetap milik kreator masing-masing. Jadi kreator atau desainer masih bisa menjual di tempat lain, karena sifatnya tidak eksklusif, masih bisa dihapus dari Canva dan dijual di tempat lain oleh kita. Kemudian desainer yang menitipkan karya di Canva ada dua jenis. Yang satu di kreator. Ketika barang atau karya terbeli, maka akan ada informasi mana saja barang yang berhasil terbeli. Ada grafik rekapnya sehingga penjual atau kreator lebih jelas dalam melihat data barang dagangan mana yang laku dan perkiraan keuntungannya. Sedangkan di kontributor masih belum ada karena kabarnya masih dalam tahap develop datanya. Jadi barang mana yang laku dan tidak masih belum bisa dilihat oleh pedagang atau kontributor dan hanya bisa dilihat oleh pihak perusahaan. Dan ketika akhir bulan saat gajian tiba-tiba ada uangnya tanpa tahu dagangan mana saja yang laku. Jadi sejauh ini hanya dari pihak perusahaan yang tahu gimana pembagian keuntungannya. Pedagang atau kontributor hanya langsung terima uang saja. Sistem penghasilan juga terbagi menjadi dua. Yang satu earning royalty, didapat dari orang yang membeli karya kita secara langsung melalui Canva, bukan pelanggan atau user Canva Pro. Canva sudah mematok harga $1 untuk setiap karya yang terjual. Pembagiannya antara Canva dan kontributor atau desainer. Kontributor mendapat 35% dari setiap karya yang terjual. Yang kedua, earning subscription, didapat dari orang yang berlangganan Canva Pro. Langganan bulanan dan tahunan untuk dapat mengakses semua elemen atau karya di Canva tanpa batas. Sistem pembagian earning subscription, royalty pool, jatah untuk kreator atau kontributor dikali persentase penggunaan karya kita. Misalnya royalty pool 1000 dan persentase penggunaan karya kita sebesar 10%, maka pendapatan kita 100. Di mana royalty pool sekian persen dari keuntungan Canva Pro dengan persentase yang sama setiap bulannya, sehingga setiap kali keuntungan Canva Pro meningkat, maka royalty pool juga meningkat. Namun persentase ataupun royalty pool tidak diberitahu setiap bulan, hanya total royalty pool tahunan yang dilaporkan setahun sekali. Persentase penggunaan karya diperoleh dari jumlah total ekspor atau penggunaan karya kita dibagi total penggunaan atau ekspor semua kreator atau kontributor. Untuk kreator ada data jumlah penggunaan karya kita. Sedangkan untuk kontributor belum ada data penggunaan karya kita. Total penggunaan karya dari semua kreator atau kontributor pun tidak diberitahu datanya. Realitanya banyak yang sudah lama menjual di Canva itu baik sebagai kreator maupun kontributor dan bertahan karena pendapatan di Canva termasuk lebih besar dari pasar lain dan cenderung stabil atau meningkat setiap bulan. Dan kontributor atau kreator mengandalkan kepercayaan bahwa Canva tidak memanipulasi data yang tidak diberitahu untuk menzolimi kreator atau kontributor, karena Canva termasuk salah satu platform desain grafis terbesar saat ini. Dan asumsi kami pengelolaan uang dan rekap data terkait kontributor atau kreator sangat ketat dan bisa dipercaya. Apakah penghasilan subscription ini termasuk ke dalam akad goror atau tidak, Ustadz? Mohon penjelasannya. Tambahannya, salah satu teman kami sudah ada yang pernah mengikuti webinar yang diadakan Canva.
Kemudian kata tim Canva sendiri ke depannya akan diusahakan pembayaran dan data yang lebih transparan. Jika misal misal ternyata Canva mengandung akad goror yang karena akadnya tidak transparan, kemudian di waktu berikutnya ada pembaruan tentang akadnya agar bisa setransparan mungkin. Kemudian penghasilannya sebelumnya yang kami dapat yang belum ada pembaruan sistem agar transparan, apakah menjadi haram sehingga penghasilan yang halal hanya yang setelah sudah pembaruan sistem saja atau akad transparan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, untuk masalah sistem yang subscription tadi ataupun yang tidak disampaikan ke kontributor, sebenarnya gitu ya. Sebenarnya bukan syarat sah juga gitu. Sebenarnya bukan syarat sah juga dalam akad wakalah itu harus apa? Harus disampaikan semuanya. Kalaupun misalkan sebagiannya tadi tidak bisa, apalagi dalam bentuknya sistem, itu sebenarnya tidak mengapa. Kenapa? Karena dalam sistem kuasa, gitu ya, wakalah itu kan kuasa sebenarnya. Itu ada kuasa yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya terbatas. Jadi ada mutlak, ada muqayyad. Untuk kuasa-kuasa yang sifatnya adalah mutlak, di mana kontributor sadar kalau dia misalkan memberikan ini, ya sudah, dia percaya saja kepada si penerima kuasa. Dalam hal ini adalah platform Canva itu sendiri. Jadi dia bilang gitu, ini saya punya produk, saya punya karya, tolong dijualkan. Ya nanti berapa laku, kamu urus pembagiannya dan seterusnya, nanti yang berhak punya saya kamu setorkan ke saya gitu. Jadi itu saja sudah boleh, gitu. Tidak ada masalah. Jadi tentu pihak perusahaan ya dalam hal ini Canva sendiri, karena kreator itu ya, konten kreatornya atau si desainer itu kan sebenarnya adalah pilar pemasukan mereka, dan dalam bisnis itu mereka tentu tidak mau rugi. Ya mungkin kalau dia curang gitu ya, kalau dia curang mungkin di satu saat dia mungkin bisa untung, tapi nanti ke depan tidak sustain untuk bisnis mereka. Jadi biasanya orang-orang yang apa namanya, nggak tahu ya kalau ini di barat, mungkin yang dominan adalah mereka non muslim. Itu terkadang mereka kalau sudah bicara uang, kalau sudah bicara bisnis, itu kadang mereka bisa lebih syar'i dalam tanda kutip tentunya. Artinya apa? Mereka sangat khawatir kalau mereka itu menzolimi, atau mereka berbuat tidak adil, atau mereka berbuat sesuatu yang mencurangi. Kenapa? Kalau kita kan umat Islam itu biasanya pikirannya akhirat, kita takut kepada Allah atau yang lain. Nah, kalau mereka biasanya yang lebih dominan itu justru karena memikirkan sustainable-nya bisnis mereka. Kalau nanti kreatornya pergi dari Canva, menghilang karena merasa dicurangi atau kemudian juga ditinggal, ya, atau diperlakukan tidak adil, maka yang rugi Canva gitu. Jadi umumnya gitu ya, umumnya kalau kita melihat tabiat atau perilakunya mereka, mereka akan berusaha dengan sistem yang win-win solution gitu. Jadi itu indikator juga sebenarnya, indikator bahwa besar kemungkinan mereka tidak akan berbuat curang. Jadi kalaupun sekiranya gitu ya, ada sistem subscription, kemudian untuk yang kontributor, yang itu dari si muwakil, dari si wakil gitu, dalam hal ini Canva tidak bisa transparan. Dalam hal ini sebenarnya mereka juga pengen transparan, karena kalau transparan itu apa namanya, akan lebih menenangkan gitu. Tapi kalaupun misalkan karena kondisi atau karena mereka sengaja membuat sistem degradasi gitu ya, dalam artian bisa saja kalau levelnya itu subscription-nya itu bentuknya kontributor, beda value-nya dengan dia sebagai apa tadi, kreator gitu ya. Mungkin di kreator ada keuntungan-keuntungan lain misalnya seperti itu. Jadi bisa aja itu salah satu tujuan dari pihak Canva untuk membuat apa, eksklusivitas. Jadi kalau kontributor itu kita kalian nggak dapat laporan loh gitu. Tapi kalau di misalkan di kreator kalian dapat laporan rekapannya misalkan. Bisa saja itu adalah strategi atau bagian daripada
service yang mereka buat untuk mereka yang ada di pihak kontributor kreator seperti itu. Tapi bukan berarti mereka kemudian membuat itu tidak sah gitu ya, membuat itu ada gharar, enggak gitu. Selama pihak perusahaan menghitung semua jelas ada penjualan baru kita hitung. Jadi gini, sesuatu itu gitu ya, sesuatu itu kalau dihitungnya berdasarkan variabel, variabel itu ada yang tetap, ada yang tidak tetap ya, gitu. Itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan selama jelas hitung-hitungannya. Jadi kalau pakainya persen ya sudah, pakainya persentase. Tadi kan hitungannya jelas gitu. Sama seperti gini, di dalam akad ada ijaroh, ada mudharabah. Kalau ijaroh itu biasa angkanya fix. Angka fix itu adalah per bulan kamu dapatnya 1 juta, per bulan kamu dapatnya 2 juta. Nah, biasanya angka-angka fix ini kalau sistem bisnisnya sudah rutin, ya, dalam artian dia bisa mendapatkan pemasukan tetap. Tapi nanti ada ya model-model bisnis yang dia kalau dipakai sistem seperti itu dirasa kurang menguntungkan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan satu pihak. Contoh misalkan bisnis yang baru jalan, bisnis yang baru mulai yang mungkin customernya baru sedikit ya, 1, 2, 3, sehari itu bisa aja kadang nggak datang orang. Kadang itu owner itu boleh dia, atau owner itu kadang menawarkan kepada karyawan, gaji kalian itu pakai persentase ya. Jadi berapa profit kita itu kita bagi. Kamu sekian persen, kamu sekian persen, sekian persen. Nanti kalau sudah stabil pemasukan kita, baru kalian punya gaji tetap. Itu boleh. Jadi dalam akad mudharabah juga kalau kita perhatikan ya, itu juga sistemnya pakai persentase. Berdasarkan variabel yang bisa naik, bisa turun gitu. Jadi memang dia kalau dibilang enggak tetap, kadang bisa dapat banyak, kadang bisa dapat dikit, itu tidak kemudian menjadikannya gharar gitu loh. Jadi ada hal-hal yang secara variabel tidak tetap itu dipakai untuk perhitungan pemasukan ataupun pendapatan. Dan dalam hal ini misalkan Canva memilih seperti itu karena itu yang dirasa paling adil baik pihak platformnya ataupun baik pihak kontributor. Kalau Canva misalkan harus menggaji tetap setiap kreator atau setiap kontributor dengan angka fix sekian dolar misalkan per bulan, tentu memberatkan mereka ketika tidak ada pemasukan. Tapi begitu ada pemasukan kita hitung ya rumusnya sekian persen, kan udah jelas itu hitung-hitungannya, maka tidak ada masalah ya. Jadi semoga ini bisa memberikan gambaran terhadap kasus yang ditanyakan. Jadi kalaupun tidak ada laporan transparan itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, bisa karena alasannya sistem belum memungkinkan atau memang strategi dirancang seperti itu, dan itu tidak masalah. Artinya ketika orang memilih jadi kontributor itu sama saja karena dia tahu dia nggak dapat laporan, sama seperti kita mewakilkan kepada orang lain secara mutlak. Dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan itu juga sebenarnya. Saya punya barang gitu ya, terserah kamu jual berapa gitu ya, saya nggak mau tahu, kamu urus, nanti kasih saya sekian, udah sisanya urusan kamu. Ya kadang seperti itu gitu. Jadi kita kasih barang dengan harga, bilang kamu kasih saya 100.000, terserah kamu mau jual berapa, bisa aja dia jualnya lebih mahal dan seterusnya. Jadi ada wakalah-wakalah, ada kuasa-kuasa yang kadang sifatnya muqayyad, ada yang mutlak. Kalau yang mutlak itu lebih bebas. Jadi ya sudah, saya percaya sama kamu, terserah kamu. Nah itu berarti pihak muwakil sudah memasrahkan, menyerahkan, terserah si wakilnya. Mau dia laporan, mau dia enggak, terserah, saya percaya sama kamu. Sama dalam hal ini Canva untuk yang model tadi juga seperti itu. Kemudian tadi yang poin kedua, masalah subscription-nya yang modelnya dengan variabel tidak tetap seperti tadi, itu juga diperbolehkan. Demikian, wallahu ta'ala alam, semoga bisa menjawab dan memberikan gambaran atas pertanyaan yang diajukan.